Bab 1 yaitu pendahuluan, latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang. Dalam kehidupan manusia dihadapkan ke dalam berbagai ketidakpastian, baik itu hari esok ataupun 1 jam yang akan datang, tentang apa yang akan terjadi. Ketidakpastian tersebut menyebabkan resiko-resiko yang akan muncul yang harus dihadapi. Sama halnya dengan suatu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya akan penuh ketidakpastian, ditambah dengan situasi lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Perusahaan yang sangat mempengaruhi keadaan perusahaan. Berbagai faktor dari lingkungan, baik itu konsumen, perantara, pesaing, pemerintah, dan faktor lingkungan lainnya akan memberikan pengaruh kepada perusahaan, baik pengaruh yang positif berarti memberikan peluang atau dorongan, atau pengaruh yang negatif berarti memberikan hambatan atau ancaman kepada perusahaan. Selanjutnya, ketika pengaruhnya positif atau negatif, sejauh mana pengaruh positif atau negatif tersebut kepada perusahaan itu sendiri. Semua itu tentu harus diperhatikan, dianalisis dan diagnosis. Namun, tetap saja ketidakpastian itu tidak bisa kita rubah 100% menjadi sesuatu yang pasti. Hanya dengan perhatian yang memadai melalui analisis dan diagnosis yang tepat diharapkan manajemen perusahaan bisa memprediksi lebih tepat kemungkinan resiko yang terjadi, sehingga akan dapat meminimalkan kerugian dari resiko tersebut. Bila hal-hal yang tidak diharapkan terjadi karena sudah diprediksi semuanya dan disiapkan antisipasinya. Rumusan masalahnya yaitu, apa itu identifikasi resiko dan resiko, apa manfaat daftar kerugian potensial, bagaimana klarifikasi kerugian potensial, apa metode identifikasi resiko dan daftar kerugian potensial. Bab 2, kajian teori, pembahasan rumusan masalah. Pengertian. Identifikasi resiko merupakan sebuah rangkaian proses pengenalan yang saksama atas resiko dan kemampuan resiko yang melekat di suatu aktivitas atau transaksi yang diarahkan kepada proses pengukuran serta pengelolaan resiko yang tepat. Menurut Darmawi 2008, tahapan pertama dalam proses manajemen resiko adalah tahap identifikasi resiko. Identifikasi resiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya resiko atau kerugian terhadap kekayaan, utang, dan personil perusahaan. Manfaat daftar kerugian potensial merupakan suatu cara yang sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai perusahaan-perusahaan lain yang berkaitan dengan aktivitas bisnis perusahaan tersebut. Mungkin selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Winona. Oke, selanjutnya ada manfaat daftar potensial. Manfaatnya diantaranya adalah mengingatkan manajer risiko tentang berbagai macam kerugian yang dapat menimpa bisnis perusahaan tersebut. Selanjutnya, sebagai tempat pengumpulan informasi yang akan menggambarkan dengan cara apa dan bagaimana berbagai bisnis khusus yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi resiko potensial yang dihadapi perusahaan tersebut. Lalu, sebagai bahan untuk membandingkan dalam proses mereview dan mengevaluasi program penanggulangan resiko yang telah dibuat, yang mencakup berbagai pengamanan yang telah dilakukan, kerugian-kerugian yang timbul, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk mengingatkan manajer risiko mengenai kerugian yang dapat menimpa bisnisnya, lalu sebagai dasar dan penentuan teknik yang digunakan dalam menanggulangi resiko, dan terakhir, sebagai bahan pembanding dalam mengevaluasi program penanggulangan resiko yang selama ini dilakukan bisnis ya. Selanjutnya, ada klasifikasi kerugian potensial. Yang pertama itu kerugian atas harta karyawan, termasuk kerugian langsung, tidak langsung, dan atas pendapatan. Selanjutnya ada kerugian berupa kewajiban kepada pihak lain. Dan yang terakhir yaitu kerugian personil. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Kanina.
untuk metodenya sendiri itu terdapat 8 metode. Yang pertama adalah komite risiko, di mana komite risiko ini berfokus untuk memastikan bahwa telah menyatukan informasi dari seluruh struktur organisasinya. Ini juga melibatkan eksekutif paling senior dari otoritas pengatur yang berbagai pengamatannya tentang risiko secara formal dan berdasarkan pendekatan yang sistematis. Dan yang untuk keduanya itu pendekatan daftar risiko, di mana pendekatan daftar risiko ini untuk memastikan bahwa setelah potensinya terjadi risiko yang muncul atau yang risiko sistematis tersebut teridentifikasi, maka risiko tersebut akan dikategorikan dengan benar dan dikenakan langkah-langkah untuk menanggulangi risiko itu sendiri. Dan untuk penilaiannya atau kategorisasi dari daftar risiko ini itu biasanya penetapan respon risiko itu yang pertama, dan itu termasuk dari langkah-langkah mitigasi potensial dan jadwal. Terus yang kedua itu ada keterkaitan dengan perencanaan perusahaan dan proses pembuatan prioritas strategis dari peraturan wewenang. Dan yang ketiga itu ada analisis yang lebih mendalam dan penelitian yang fundamental untuk menetapkan nilai kuantitatifnya itu sendiri. Dan untuk metode yang ketiga itu metode kolaborasi peraturan. Nah, itu di mana di beberapa negara itu saluran komunikasi reguler tambahannya itu ada informal dan formal, dan telah dibuat antara otoritas pengatur domestik untuk memfasilitasi kolaborasi dan berbagai informasi tentang masalah risiko dengan tujuan untuk membentuk respon regulasi yang efektif terhadap risiko sistematik. Dan yang keempat ada rapat yang berfokus pada risiko itu sendiri. Dan biasanya dalam hal ini mereka itu tunduk pada peraturan dan regulasi yang relevan. Otoritas regulasi akan semakin meningkat pemeliharaannya antara dialog reguler yang proaktif dengan pelaku pasar utama yang difokuskan pada yang pertama itu mengikuti perkembangan pasar keuangan, struktur pasar, juga ada produk inovasi. Dan yang kedua itu ada mengidentifikasi risiko baru dan yang muncul sebagai akibat dari hal yang di atas. Dan yang ketiga itu ada mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengurangi risiko tersebut. Nah, dengan dialog aktif dan praktis pasar, penelitian, akademis, dan pakar lainnya dapat menjadikan tujuan terhadap area risiko itu sendiri yang tidak dapat langsung teridentifikasi melalui metode langsung, misalnya karena tidak adanya data yang tersedia. Makanya menggunakan rapat yang berfokus pada risiko itu sendiri. Dan metode ketiga itu ada survei risiko, di mana survei ini dapat menjadi metode yang berguna dan diinformalkan untuk memungkinkan otoritas pengatur untuk tetap mengikuti risiko yang berkembang, yang berpotensi akan terulang kembali ya dengan adanya beragam pelaku pasar itu sendiri. Dan ada metode keempat yaitu dashboard risiko. Itu untuk otoritas pengatur yang menggunakan dashboard risiko, divisi dari risiko itu dan peneliti dari otoritas sekuritas tersebut biasanya bertugas melacak indikator risiko itu sendiri untuk dimasukkan ke dashboard risiko. Dan untuk metode yang ketujuh itu ada penelitian dan publikasi. Banyak otoritas pengatur penerbit pandangan risiko, laporan stabilitas keuangan, laporan tahunan, atau sebagai alternatif kontribusi pada publikasi nasional atau internasional tentang stabilitas dan risiko keuangan. Dan ada metode ke-8 itu ada analisa data dan ekonometrika. Nah, divisi risiko dan penelitian dari regulator sekuritas dengan persyaratan persiapan data risiko yang telah lama ditetapkan semakin memanfaatkan metode kuantitatif dalam hal ini, termasuk analisis data dan model ekonometrik untuk menganalisis kumpulan data besar yang dihasilkan dari persyaratan pengarsipan ini sendiri. Dan tujuannya itu dari analitik data dan model ekonometrik ini biasanya ada dua, yaitu untuk mengidentifikasi pola yang dapat menandakan potensi risiko yang muncul dan untuk membantu
regulator sekuritas dalam merencanakan tinjauan dan investigasi berbagai resiko yang akan terjadi di suatu perusahaan itu sendiri. Next. Dan untuk buku yang diberikan oleh Ibu Dewi, menurut buku manajemen resiko itu ada berbagai metodenya, yaitu ada menggunakan daftar pertanyaan seperti kuesioner. Biasanya dari hasil jawaban responden yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk mengenai dinamika informasi khusus yang dimana dirancang secara sistematik mengenai resiko yang berhubungan dengan kekayaan maupun operasi perusahaan itu sendiri. Terus ada juga menggunakan laporan keuangan, di mana biasanya tuh laporan keuangan tuh biasa diisi dengan laporan laba rugi, neraca keuangan, dan lain sebagainya. Di mana laporan keuangan dari sebuah perusahaan dianalisis itu akan dianalisis pengoperasiannya dan dicatat-catat pendukungan lainnya yang dimana akan diidentifikasi semua harta kekayaan, hutang maupun piutang dan lainnya, dan itu bisa teridentifikasi resiko-resikonya itu sendiri. Terus juga ada membuat flowchart. Nah, dari flowchart itu atau aliran barang mulai dari bawah bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Dan dari flowchart tersebut akan diketahui resiko-resiko yang dihadapi pada masing-masing tahapan aliran tersebut. Dan ada juga dengan inspeksi langsung, yaitu dengan mengadakan pemeriksaan secara langsung di tempat di mana dilakukan operasi atau aktivitas dari perusahaan itu sendiri. Terus ada juga mengadakan interaksi, di mana mengadakan interaksi dapat dengan departemen atau bagian-bagian dalam perusahaan itu sendiri. Terus ada juga melakukan analisis terhadap kontrak-kontrak yang dimana sudah dibuat pihak lain. Dan dari analisis tersebutlah akan diketahui kemungkinan adanya resiko kontrak tersebut. Terus ada juga membuat dan menganalisa catatan atau statistik. Nah, yaitu di mana tentang berbagai macam kerugian yang pernah diderita masa lampaunya atau risiko yang terjadi agar tidak terulang kembali. Jadi dari resiko hal-hal yang diderita masa lalunya itu bisa menjadi acuan dari tidak terjadinya resiko di kedepannya. Terus ada juga mengadakan analisa lingkungan, di mana itu diperlukan analisa lingkungan untuk mengetahui kondisi yang mempengaruhi timbulnya resiko potensial. Lanjut. Nah, ini ada sumber-sumber resiko. Yang pertama itu ada supplier, di mana supplier atau pemasok dapat menjadi sumber resiko dalam bisnis. Nah, hal itu disebabkan karena faktor-faktor seperti keuangan atau kondisi ekonomi pemasok, stabilitas manajemen, pembelian dan penjualan perusahaan pemasok. Biasanya sumber resiko ini terkait dengan pemasok yang menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan bisnis dengan mempengaruhi ketersediaan produk dan layanan dalam rantai pasokan. Jadi akan terhambat dari perusahaan itu sendiri. Terus ada juga dari konsumen. Nah, dari konsumen itu sumber resiko bisnis ini bervariasi, tetapi dapat berkisar dari perubahan selera dan permintaan konsumen. Jadi preferensi dan selera konsumen itu kan akan beda-beda seiring dengan waktu, dan itu bisa menjadi salah satu resiko dari perusahaan ini. Terus habis itu ada pesaing. Pesaing ini bisa terjadi ketika sebuah organisasi atau bisnis menghasilkan produk yang sama atau serupa. Jadi bisa dengan persaingan produk yang sama itu bisa menjadi sumber dari resiko itu sendiri. Dan yang terakhir itu ada regulator. Regulator ini seperti adanya undang-undang dan lain sebagainya. Berarti kita harus taat dengan undang-undang itu sendiri. Makanya segala sesuatu hal dari perusahaan harus berpatokan dengan regulator atau perusahaan itu sendiri, undang-undang yang ada di
negara ini sendiri. Terus selanjutnya, sumber informasi itu ada 2, sumber informasi internal dan sumber informasi eksternal. Nah, di dalam sumber informasi internal itu ada dokumen internal dan biasanya itu ditemukan melalui laporan keuangan, strategi dan perencanaan, standar operasi prosedur, dokumen sumber daya manusia, surat perintah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan dokumen dari internal perusahaan, dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, hal ini itu juga merupakan target pencarian utama dalam identifikasi risiko yang ada di perusahaan itu. Tetapi seringkali tidak semua dokumen perusahaan tertera dengan baik. Terus yang kedua itu ada juga pihak internal perusahaan. Itu bisa diambil dari seorang karyawan yang dimana memang sudah lama bekerja atau menggeluti profesi itu. Bisa jadi sebagai narasumber untuk menanyai informasi-informasi tentang perusahaan tersebut. Dan biasanya tuh seperti seorang pengerja kain, tukang jahit yang sudah bertahun-tahun memang bekerja sebagai tukang jahit di salah satu pabrik konveksi. Itu bisa menjadi narasumber untuk ditanyakan tentang informasi-informasi yang dibutuhkan. Terus juga ada sumber informasi eksternal. Nah, itu tuh ada dokumen eksternal. Biasanya itu bisa digunakan dari koran, majalah, data publikasi, statistik keuangan, ekonomi, dan sumber lainnya yang berasal dari luar perusahaan itu sendiri. Nah, dalam ini, hal ini informasi-informasi yang akan kita ambil harus dipilah-pilih informasi yang penting bagi perusahaan dan tidak. Lalu ada pihak eksternal perusahaan. Biasanya narasumber dari informasi bisa konsumen, pemasok, pengamat, tenaga ahli, pesaing, dan pihak lainnya yang berada di eksternal perusahaan, di luar perusahaan. Nah, biasanya ini sumber informasi yang didapatkan melalui focus group discussion, yang dimana melibatkan seseorang yang dianggap ahli di bidangnya. Nah, kriteria ahlinya itu biasanya secara rutin memang mengenangani objek yang akan diidentifikasi resikonya, dan orang sekitar tidak dapat berpengaruh atau bisa dipengaruhi. Terus ada juga ahli di bidang akademik mengenai objek yang akan dibahas dalam identifikasi resiko itu sendiri. Lanjut. Nah, ada juga jenis-jenis informasi. Nah, jenis-jenis informasi itu ada informasi plaster, di mana informasi ini singkatan dari politik, lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, dan regulasi. Berarti informasi-informasi ini yang berkaitan dengan politik, lingkungan, ekonomi, sosial, teknologi, dan regulasi, berarti jenis-jenis informasinya terdapat dari bidang-bidang itu. Dan biasanya informasi itu berupa tabel seperti jenis informasi, tabelnya, terus sampingnya ada masa lalu, saat ini, tren ke depan, dampak pada perusahaan, dan resiko yang dapat muncul. Nah, terus yang kedua itu ada informasi keuangan. Informasi keuangan itu biasanya didapatkan dari laporan keuangan untuk rujukan dalam mengidentifikasi resiko. Dan lalu ada informasi proses, di mana informasi ini didasarkan pada aliran produk dari awal hingga akhir proses produksi itu sendiri. Biasanya perusahaan tersebut memiliki diagram alur produksinya, di mana mengidentifikasinya mulai dari unit yang terkecil hingga yang paling besar. Lalu ada informasi aliran dokumen. Dengan adanya penyimpanan aliran dokumen atau tidak lengkapnya otoritas, atau terjadinya penyimpangan pihak yang memberi otoritas, maka akan menunjukkan adanya resiko. Jadi kalau aliran dokumennya itu tidak baik, maka adanya resiko yang akan
hadapi. Nah, yang terakhir itu ada informasi kontrak, di mana bisa dilihat dari kontrak-kontrak karyawan, dari kontrak-kontrak karyawan, pemasok, dan lain sebagainya yang di mana memang menggunakan kontrak tersebut yang ada perjanjiannya antara dua belah pihak atau lebih. Nah, di mana tuh terdapat kerjasama melalui kontrak itu, resiko akan timbul dari celah yang ada di dalam kontrak itu sendiri. Nah, dari celah itu kita bisa identifikasi resiko-resiko yang akan terjadi. Nah, jika terjadi resiko, maka analisis tersebut sebaiknya melibatkan ahli hukum di dalamnya. Selanjutnya, selanjutnya ada standar yang diakui dunia, yaitu ISO dalam mengidentifikasi resiko. Nah, identifikasi resiko ini digunakan untuk menganalisa dan mencari list resiko yang berpotensi untuk berpengaruh terhadap tujuan bisnis atau tujuan suatu organisasi yang dikatakan. Lalu untuk menurut ISO ini, identifikasi resiko itu dapat dilakukan dengan 2 tahap. Di antaranya yang pertama itu mengidentifikasi faktor dari 5W 1H-nya, yaitu di mana proses identifikasi ini menggunakan what, where, who, when, sama how. Nah, jadi analisis ini segala aspek dapat beresiko untuk organisasi di masa depan. Biasanya itu poin-poinnya itu identifikasi mengenai apa yang dapat berpotensi menimbulkan masalah untuk organisasi, identifikasi mengenai siapa yang menimbulkan resiko bagi perusahaan itu sendiri, lalu ada identifikasi mengenai di mana area yang berpotensi menimbulkan resiko, lalu ada juga identifikasi mengenai kapan resiko tersebut akan muncul atau terjadi. Identifikasi lalu ada juga identifikasi mengenai mengapa resiko tersebut bisa terjadi. Dan yang terakhir itu identifikasi mengenai bagaimana resiko tersebut bisa terjadi dan apa dampak dari resiko tersebut. Lalu ada juga tentukan teknik yang tepat untuk menanggulangi resiko. Penentuan teknik yang akan digunakan dapat menentukan seberapa besar dari dampak yang akan berimbas kepada bisnis ataupun organisasi. Jika pemilihan teknik dalam penanggulangannya itu tidak tepat, maka akan pokoknya kalau misalnya analisis itu tekniknya tepat, maka akan meminimalisir dampak resiko yang akan terjadi karena sudah teridentifikasi. Dan berikut adalah teknik-teknik dari identifikasi resiko itu. Nah, itu yang pertama ada brainstorming dengan pihak terkait, bisnis maupun organisasi itu sendiri. Wawancara langsung dengan pihak yang bertanggung jawab pada bisnis ataupun organisasi. Terus juga bisa membuat questionnaire, analisis dari proyek yang akan dijalankan sebelumnya, melakukan analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat, itu dari proyek yang akan dikerjakan. Lalu yang terakhir adalah analisis asumsi yang diberikan atau disampaikan oleh tim pakar dalam hal tersebut. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang contoh dari identifikasi resiko ini. Yang selanjutnya adalah contoh kasus, penggelapan Bank Mandiri. Salah satu oknum pegawai kantor cabang pembantu Rawalumbu Bekasi PT Bank Mandiri (TBK) melakukan kerja sama ilegal dengan manajer keuangan PT Nextdi Sekawan Utama, Yekti Sartono, yang mencairkan cek ilegal di Bank Mandiri senilai 720 juta pada 5 Mei 2010. Pengambilan cek ini menyalahi prosedur perbankan karena otoritas cek adalah 2 orang, yakni Anang Saifuddin dan Muhammad Fauzan, serta stempel perusahaan harus diterakan. Namun, cek tersebut hanya ditandatangani 1 orang, dan itu diduga dipalsukan, stempel palsu dan asli berbeda dengan spesimen yang ada di bank. Sampai saat ini, kasus Bank Mandiri ini belum ditindaklanjuti lagi lebih jauh oleh pihak-pihak terkait.
Bank Mandiri berpegang teguh pada pendirian mereka yang mengatakan bahwa risk management adalah bagian dari proses bisnis yang dapat memberikan kontribusi melalui penerapan risk management untuk mencapai return yang optimal sebagai stakeholder, yakni pemegang saham, masyarakat, nasabah, pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan bank. Yang selanjutnya, kerugian yang dialami yaitu kerugian finansial, kerugian likuiditas, kerugian reputasi. Sumber resiko sosial. Resiko ini berasal dari masyarakat, artinya tindakan orang-orang menciptakan penyimpangan yang dapat merugikan. Misalnya, pencurian, huru-hara, dan peperangan. Pada kasus Bank Mandiri ini di atas, sumber resiko berasal dari permasalahan sosial. Ada sekelompok orang yang melakukan pencurian sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap Bank Mandiri. Oknum yang terlibat dalam kasus pencairan cek secara ilegal ini secara langsung dapat dikatakan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian bank. Resiko ini cenderung bisa lebih membahayakan daripada resiko fisik ataupun ekonomi. Karena resiko ini datangnya dari hati nurani seseorang atau sekelompok manusia, sehingga yang harus memperbaikinya adalah pihak tersebut. Jenis resiko spekulatif, karena risiko ini sebenarnya dapat memberikan dua alternatif bagi pelaku pencairan cek ilegal apabila tidak diketahui tindakan ini akan menguntungkan si pelaku, namun di sisi lain merugikan perbankan. Sebaliknya, bila diketahui seperti yang telah terjadi, maka ini akan menimbulkan kerugian bagi si pelaku kejahatan tersebut dan bank dapat dihindarkan dari permasalahan yang lebih serius lagi. Pengendalian risiko Bank Mandiri masih dapat dicegah di kemudian hari untuk menghindari peristiwa yang sama, melakukan tata kelolaan risiko secara terpadu dengan pengimplementasian tanggung jawab dan kesesuaian kompetensi masing-masing pihak yang terkait, misalnya seperti Dewan Komisaris, Direksi, Risk, dan Capital Commit, unit Risk Management, dan unit bisnis yang telah berinteraksi dan bersinergi secara optimal. Bank Mandiri menyusun profil risiko dalam suatu laporan profil risiko dan digunakan sebagai laporan pada Bank Indonesia. Kepatuhan pegawai bank menetapkan kebijakan pengelolaan risiko likuiditas, misalnya dengan pemeliharaan cadangan likuiditas yang optimal, pengukuran dan penetapan limit risiko likuiditas, merancang analisis skenario dan contingency plan, penetapan strategi pendanaan, dan mempertahankan kapasitas dana yang cukup di pasar. Bab 3 yaitu penutup dan kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah risiko merupakan suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Oleh karenanya, identifikasi risiko dapat dijabarkan sebagai proses di mana perusahaan secara terus-menerus mengidentifikasi kerugian properti, liability, personal sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan, penyebab langsung terjadinya kerugian. Kegiatan pengidentifikasian adalah hal yang sangat penting bagi seorang manajer, sebab dalam pengidentifikasian risiko akan menghasilkan daftar kerugian potensial yang sangat penting bagi seorang manajer untuk dapat menyusun strategi yang lengkap guna menanggulangi semua kerugian potensial tersebut. Dan selanjutnya itu saran, penyusunan menyarankan agar setiap manajer organisasi termasuk mengambil keputusan strategi selalu mempertimbangkan risiko yang akan timbul serta terlebih dahulu mengidentifikasi risiko sehingga kemungkinan terjadinya kerugian akan terminimalisir dengan baik.